mengajukan listrik gitu ke PLN iya. selama bertahun-tahun. Emang kenapa sih harus viral dulu baru Nah, bergerak? no viral, Itu tuh no justice kan? Iya. Katanya pernah ngambil air dari neraka tuh gimana tuh? Ambil air dari neraka Iya saya itu lihat. itu sebutan warga sih sebenarnya karena Stigma masyarakat sekarang ini bilang katanya panitia penyelenggara ibadah haji cuma numpang ibadah haji doang, Mas. tugasku ibadahku. Iya. Tagline kita ada nggak peduli lu capek, lu belum tidur, lu belum makan. Iya, Sekali gue bilang klien lu nih tamu Allah. betul. Kalau lu tidak memuliakan dia, berangkat sekarang juga Oh, ayo iya. sih gue. Ayo serius Luar berangkat biasa. sekarang. Gak berasa mas. Tapi ketika ada narasi lansia itu merepotkan. Yang bener lah pak kalau bikin narasi. Gue tuh pengen mas, gue pengen setiap hari bisa mendorongkan kursi roda ibu-ibu, bapak-bapak. Di balik suksesnya ibadah haji kemarin di tahun 2026, ternyata banyak pihak-pihak yang berdarah-darah di situ. Panitia penyelenggara ibadah haji 2026 itu banyak banget yang ya capek dan cuma kadang-kadang stigma masyarakat sekarang ini bilang katanya panitia penyelenggara ibadah haji cuma numpang ibadah haji doang, Mas. Jadi katanya mereka-mereka ini cuma mau numpang ibadah haji gratis tanpa ngantri kayak gitu. Boleh, di depan saya nih sekarang sudah ada Mas Adin. Mas Adin Abdul Hakim. Mas Adin Abdul Hakim nih kemarin jadi panitia ya Iya. di 2026 kemarin PPIH. Di bagian apa Mas? Gue di MCH masuknya, Media Center Haji. Media Center Hajinya. Betul. Oke. Jadi kan memang di PPIH itu ada banyak tusi ya. Ada ada MCH, ada konsumsi, ada landis, lansia disabilitas, ada transportasi, ada banyak lah, sangat banyak. Ada Divisinya berarti banyak banget banyak ya? divisi ini banyak. Masya Allah. Gitu. Dan orang-orang seperti ini yang kerjanya keras kayak gini, ternyata dibilang katanya cuma numpang ibadah haji gratis. Ntar tolong jelaskan ya Mas. Iya. Jadi gini, sebelumnya kan Mas Adin sebelum jadi PPIH ini kan yang saya lihat aktifnya di gerakan sosial ya, di gerakan masjid apa tuh boleh Masjid dijelasin? Nusantara. Masjid Nusantara ya, Jelajah Masjid Nusantara. Ya, jadi Masjid Nusantara itu adalah NGO-nya, nama yayasannya, lembaganya, Oke. dan bikin program namanya Jelajah Masjid Nusantara. Gitu. Itu Jelajah Masjid Nusantara awal mulanya Mas Adin bisa join di situ tuh gimana? 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. 7 tahun yang lalu? Jadi saya dikontak sama Masjid Nusantara, pokoknya Mas ayo meeting yuk kami mau bikin program. Ketemu langsung mereka bilang kita mau bikin program judulnya Jelajah Masjid Nusantara. Yang ada di pikiran Mas Adin saat itu apa tuh? Makanya gue langsung bilang judulnya aja udah oke banget karena dari sebelum itu memang gue banyak bawain program-program traveling kan. Oke. Keliling Indonesia segala macamnya. Nah Iya. ini Jelajah Masjid Nusantara. Dari judulnya aja udah jelajah. Berarti kan bakal pergi kemana-mana dan di belakangnya ada masjid gitu. Di otak gue, ini kayaknya hablum minallah nih udah nih perkaranya ya kan. Iya, Masya Gue Allah. tanpa nanya AIU segala macamnya oke. Nggak nanya fee-nya dulu tuh. Nggak berapa ya? nanya sama sekali. nggak nanya. Dan gue nggak nanya treatment nanti syutingnya kita ke pulau mana, naik kapal yang seperti apa, hotel seperti apa, tidur di mana. Gue nggak nanya, demi Allah gue nggak nanya. Karena judulnya aja catchy banget, udah Jelajah Masjid Nusantara. Kayaknya memang sepertinya program itu ditakdirkan buat gue ya. Iya. Yang orangnya pecicilan kesana kemari dan judulnya aja udah oke banget. Berarti insya Allah bermanfaat buat orang banyak. Masya Allah, Iya Masya kan? Allah. Iya. Makanya gue bilang ini hablum minallah deh, udah program yang gue niatin hablum minallah udah gitu. Iya, Di samping gue kanan kiri kerja cari duit segala macam, kayaknya Allah tuh kasih gue program yang mengingatkan lu tuh harus berkewajiban juga mengurus hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, harus ada itunya juga ya apa? Kontribusinya lah terhadap umat. Nah, Jelajah Masjid Nusantara ini kan berarti kan dari image-nya saya ingatnya show jelajah aja ya. Show jelajah tuh kan masuk-masuk ke pelosok-pelosok, ke pedalaman. Jadi yang kayak gitu. Iya. Benar-benar pelosok-pelosok. Betul. Nah, Mas Adin kan udah biasa tinggal di Jakarta, kota-kota hedon, maksudnya kota metropolitan. Iya. Apa sih hal-hal yang ada di pelosok-pelosok ini yang Mas Adin inget banget pokoknya?
Gak apa-apa lah gue ngomong kali ya. Nggak apa-apa. Jadi di pelosok itu tempat-tempat yang sering gue datengin itu tidak ada sila kelima di sana. Hah? Sila kelima? Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana nggak ada. Nggak ada. Nggak adil. Nggak adil dan nggak ada. Ya Allah. Air bersih nggak ada. Masjid nggak ada, ya ada mungkin tidak layak. Terus listrik banyak yang nggak ada. Padahal Indonesia ini udah merdeka dari berapa tahun yang lalu tuh. Iya, udah tahun 45 kita Listrik merdeka. nggak ada, air bersih sering tidak ada. Mana di keadilan sosialnya sebelah mana gitu. Iya, Jadi iya. itu yang sering gua temukan, Mas. Jadi Wah, panjang lah ceritanya. katanya pernah ngambil air dari neraka tuh gimana tuh? Ambil air dari neraka Iya, saya itu, lihat. itu sebutan warga sih sebenarnya, karena ada di NTT itu memang di situ tidak ada mata air dan air tuh susah mengalir ke rumah-rumah warga. Jadi ada sumber air itu tapi di dalam jurang jauh banget. Setiap hari warga ke situ tuh pagi sore untuk ngambil air minum sama untuk mencuci. Nah, warga sebenarnya jauh banget Mas ngambil air di neraka karena ya gue juga turun ke situ untuk membuktikan sesusah itu gitu ya. Iya. Iya kan gue nggak mau karena kan di situ gue bikin tayangan juga, liputan segala macam program. Gue nggak mau cuman based on katanya ya. Gue harus membuktikan memang sesusah itu air di sini gitu. Ternyata benar gitu, setiap hari warga pagi sore untuk mengambil air di situ dan berkegiatan di situ semuanya gitu. Susah banget untuk sekedar mengalirkan air bersih ke perkampungan warga gitu. Iya. Akhirnya ya kami usahakan ngumpulin donasi, campaign segala macamnya dan diusahakan untuk pokoknya ya kan gue punya ini ya ke tim gue gitu. Pokoknya gue nggak mau tahu besok ini harus belanja sekian, pipanya dipersiapkan segala macam, mesin segala pokoknya gimana caranya air harus mengalir ke rumah warga di depan rumah biar mereka nggak usah setiap hari naik turun di jurang itu, di tebing itu gitu. Nah, Mas Adin berarti punya wewenang juga, bukan sebagai host doang berarti. Kayak ini harus ada pompanya nih, Saya harus kan di situ kan campaign. Iya. Gue menyampaikan apa yang terjadi di lokasi. Di sini lokasinya begini, nggak ada air bersih, nggak ada listrik, masjidnya juga harus diperbaiki apa segala macam. Ya, gue campaign bilang ke semua orang netizen, gue minta tolong, ayo kita patungan nih, kita patungan. Bahasa gue kita patungan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di tempat yang gue datengin gitu. Dan alhamdulillah ya qadarullah sering viral konten-konten gue kan. Banyak kan orang donasi segala macam ya gitu. Gue belanjain semuanya untuk kebutuhan itu gitu. Iya. Benar-benar jadi emang donasi orang-orang juga membantu juga. Jadi amal jariahnya nyampe juga ya berarti. Betul. Nah terus ada gak sih momen di mana yang Mas Adin tuh ngerasa kayak tertampar banget nih kayak gila gue di kota nih kayaknya fine aja, di mereka nih susahnya sesusah ini. Itu kayak di titik itu tuh level bersyukur kita tuh jadi bener-bener yang banget naiknya Mas gitu. Di kota lah di sini kita bisa nengok kanan kiri depan belakang ketemu masjid ya. Iya. Tapi di sana kita harus nanya masjidnya sebelah mana, ada apa enggak gitu. Bahkan suara adzan tuh nggak pernah terdengar Mas di tempat-tempat itu. Ya Allah. Kita di kota tiap hari dengar adzan sehari 5 kali, tapi antarlah. Bener tuh. Antarlah gitu. Bener loh. Tapi di sana suara adzan tuh sebuah kemewahan yang jarang didengarkan. Bahkan ada satu tempat waktu itu di Sulawesi Tengah ya, ada satu lokasi yang ada orang yang dia lahir di situ, gede di situ, tua di situ, dia nggak pernah lihat masjid Mas. Ya Allah. Padahal dia Muslim, kebayang nggak? Saking jauhnya tempatnya. Iya. Waduh, banyak problematika di pelosok negeri yang gua kalau cerita mungkin bisa pagi sampai sore sampai malam nih. Karena kan gua udah berpuluh-puluh episode Mas di 7 tahun ini. Ini tahun ke-7, iya. Sangat banyak problematika yang listrik juga, anak-anak mengaji, bersekolah, belajar, ngerjain PR, kebayang nggak? Iya. Pernah ada di satu lokasi ya, gue nggak usah nyebutin namanya lah. Sebut aja Mas, gak apa-apa. Di Sulawesi, gue bilang di Sulawesi ya. Ada suatu kampung nggak ada listrik Mas, nggak ada listrik dari Indonesia Merdeka.
Gua tentunya menanyakan ini kepada warga karena gue nginep di situ beberapa hari. Gue tahu apa yang terjadi kalau malam gimana anak-anak belajar, gimana anak-anak ngaji, gimana gue tahu tuh. Udah, emang gak ada listrik gitu. Iya, Masya Allah. Ada solar panel itu kan, tapi banyak yang rusak juga karena maintenance-nya juga susah kan solar panel. Rusak, ya udah warga nggak bisa benerin, ya udah akhirnya mangkrak, ya udah akhirnya rusak nggak ada listrik lagi. Ya udah, gue pagi tuh ngontenin, guys. Di tempat yang gue di sini nih beberapa hari nih nggak ada listrik. Gue kontenin bla bla segala macamnya. Siang PLN datang, Mas. Oh iya. Pagi itu viral, siang PLN datang. PLN datang. Iya. Kan gue tentunya mengontenkan itu juga by riset di situ ya. Orang itu juga udah sering mengajukan listrik gitu ke PLN selama bertahun-tahun. Emang kenapa sih harus viral dulu baru bergerak? Itu tuh no justice kan hari kenapa ini. Ya Allah, coba dong tolong dong. Iya. Akhirnya viral, mungkin 2 minggu setelah itu ya warga awalnya skeptis ya. Yang udah terjadi juga gitu-gitu dari dulu. Kita udah puluhan tahun ngajuin gitu. Akhirnya qadarullah 2 minggu setelah viral itu, kalau nggak salah itu kabel datang, tiang listrik datang, dibantu TNI Polri untuk ngangkat segala macamnya. Wah, warga nangis, Mas. Warga nangis. Habis itu 2 bulan atau 3 bulan kemudian listrik terpasang jadi. Banjir air mata kan di situ. Iya, Masya Allah. Ya gue kan cuma menyampaikan apa yang terjadi. Wallah, gue tidak menyalahkan pihak manapun. Mau pemerintah, mau apa, gue tidak menyalahkan. Tapi gue berkabar, bercerita, bernarasi dengan apa yang gue alami. Karena gue tinggal di situ gitu. Iya, benar. Bukan based on katanya tadi. Iya. Itu yang bisa aku sampaikan ternyata. Tapi qadarullah pas peresmian itu gue nggak bisa datang pas peresmian listrik, tapi pas peresmian masjidnya gue bisa datang dan listriknya sudah menyala. Masya Allah. Nah, gimana sih rasanya dari kampung, tinggal di sebuah kampung yang tadinya nggak ada masjid, Masnya ngerasain yang ke masjid jauh, tiba-tiba sekarang masjidnya udah terbangun, terus suasana masyarakatnya yang happy, bahagia, yang Mas Adin rasain tuh waktu itu apa tuh saat tadi kan distrik tuh udah Masya Allah. Sekarang masjidnya gimana? Ngerasain banget bahwa masjid itu bisa jadi peradaban baru Muslim di suatu tempat. Karena gue selalu bilang ketika meresmikan masjid-masjid itu yang udah Pak Jadi bilang, Pak, Bu, adik-adik, siapapun pakai masjid ini untuk apapun itu. Bukan dipakai buat sholat doang, tapi pakailah karena di sana juga nggak ada kayak balai desa warga gitu kan, kebayang Mas seterpencil itu lokasinya, tapi di sana banyak warga, banyak muslim segala macam. Gue selalu bilang pakai masjid ini untuk apapun itu, untuk belajar anak-anak silakan, untuk ibu-ibu bahas kegiatan desa silakan, bapak-bapak bahas kegiatan desa silakan, untuk berkumpul apapun itu, jangan sampai masjid ini sepi, jangan sampai mati. Bahkan gue selalu bilang, ibu bapak nanti kalau ada anak-anak pada bermain di masjid, masjidnya kotor, masjidnya berantakan, jangan dimarahin ya. Jangan dimarahin. Karena kalau anak-anak dimarahin gara-gara masjid, main di masjidnya kotor, serius deh, itu anak nanti sampai tua akan takut ke masjid. Benar. Masa remaja mereka nggak akan takut ke masjid karena sebagai orang tua pasti akan ngomong juga, kamu gak usah ke masjid lah, nanti kalau bikin masjid kotor berantakan nanti kamu dimarahin sama takmir. Orang tua aja gak terima anaknya dimarahin di masjid gara-gara berisik. Gara-gara bikin masjid berantakan kotor. Otomatis kan si anak juga, ya udahlah gue ngikut apa kata orang tua, nanti gue dimarahin sama takmir masjid. Nah para takmir masjid gue kasih tahu ya sekarang, jangan marahin anak-anak, jangan ngomelin anak-anak kalau di masjid bikin kotor, bikin gaduh. Kalian yang mengundang kita semua untuk ke masjid, hayya ala sholah, ya kan? Ayo sholat. Kalian yang undang kita ke masjid untuk seruan sholat. Tapi ketika kita ke masjid, anak-anak kita ke masjid, bikin rusuh, bikin gaduh, terus kalian marahin. Jangan. Ya kalau kotor ya diberesin, kotor dibersihin. Karena itu tadi, sampai tua, generasi kecil itu sampai ke besar, nggak akan tertaut hatinya di masjid gitu. Makanya gue sering bilang, biarin aja. Kotor bisa dibenerin, berantakan bisa dibenerin. Tapi kalau hati yang terluka anak-anak kecil itu karena sudah dimarahin sama takmir, sampai kapan dia akan merasa terobati?
akhirnya mereka berani ke masjid lagi. Takutnya malah jadi trauma kan. Iya. Betul. Males ke masjid, udah kita mainnya di gitu Iya. kan. Tapi mungkin kalau mau tadi berisik-berisiknya mungkin pas waktu sholat jangan berisik. Kan bisa dikasih tahu, Iya. bisa diajarin. Tapi jangan sampai ngenai mental dan hati anak-anak untuk benar. Jangan main di masjid. Keluar. Masjidnya lagi kosong nih, bukan waktu sholat nih, udah selesai. Iya, benar. Mainlah di masjid gitu. Iya. Biar hatinya paling nggak tertambat di masjid dari kecil. Benar. Nah, kemarin terakhir di 2026 ini masjid yang diresmikan yang Aceh pasca banjir kemarin ya Mas ya? Ada, iya. Iya, yang itu gimana tuh Mas? Ngelihat harapan orang-orang Aceh tumbuh dari ukuran masjid yang cuma 8 kali 8 meter tuh apa tuh Mas? Jadi yang kan Mas kita rasain? sering dengar ya berita dimanapun itu ketika bencana apapun itu, masjid kan selalu jadi tempat berlindung ya. Iya. Entah itu banjir, gempa bumi segala macamnya. Nah masjidnya udah rusak nih, masjidnya rusak atau bahkan sudah nggak layak. Apalagi kan kadang terjadi banjir susulan, longsor susulan atau gempa susulan gitu. Jadi tempat orang bersandar yang paling aman buat mereka ya masjid gitu. Masih ya. Masih. Dan itu memang terjadi gitu. Jadi kita nomor satu untuk bikin masjid dulu untuk apapun itu. Makanya banyak posko-posko makanan yang akhirnya menyerahkan bantuannya ya ke masjid gitu. Karena orang merasa aman di masjid, dapur umum di masjid segala macamnya. Itu dia makanya gue bilang selain jadi peradaban baru umat muslim di daerah-daerah terpencil, ya masjid juga sangat penting untuk tempat orang ketika Merasa bencana aman ya. gitu. Orang berdoa mau di mana, orang bersandar, bernaung. Serius masjid itu benar-benar cari keamanan ya masih larinya. Kalau udah nggak punya apa-apa larinya ke masjid. Iya, baliknya ke Tuhan lagi berarti. Masya Allah. Penampungan masjid juga kadang-kadang kan kalau memang lagi ada bencana mau muslim non muslim nggak apa-apa dong. Iya, betul banget. Iya, masya Allah. Bahkan banyak di tempat-tempat lokasi di pedalaman di Indonesia itu yang rasa toleransi antar umat beragamanya tuh keren banget Mas, keren banget. Jadi ketika gua gotong royong mau bongkar masjid, bikin masjid itu yang gotong royong non muslim banyak ikut bantuin. Masya Allah, iya. Serius Allah, itu indah banget Indonesia kalau begitu toleransinya. Iya. Itu di Indonesia Timur. Iya. Biasa gitu ya. Masya Allah, memang kadang oknum-oknum aja sih yang kadang-kadang suka nyelipin apa. Tapi sebenarnya Indonesia tuh Masya Allah damai banget. Banget. Nah, pelajaran apa sih Mas yang bisa didapat di pelosok-pelosok dari orang-orang kecil, maksudnya dari kampung kecil, pelajaran apa yang nggak bisa dicari di kota-kota besar? Bersyukur tadi udah gue bilang ya, bersyukur dan tidak serakah. Jadi banyak saudara-saudara kita di tempat-tempat tertentu di pelosok-pelosok Indonesia yang beneran mereka itu setiap hari hidupnya hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk menimbun kekayaan. Oke, iya benar. Misalnya hasil panen kebun mereka ya segini, ya udah buat makan doang. Buat makan selama nanti menuju hasil panen berikutnya, gitu. Jadi tidak ada keserakahan di tempat-tempat itu. Bahkan orangnya kan teduh, sederhana gitu. Masya Allah. Jauh dari kata kota yang. Mereka awet muda gak sih Mas? Oh, umur panjang yang jelas. Iya benar. Umur panjang, awet muda. Udaranya bagus kali ya. Udara bagus, makanan oke. Mereka cuma makan sayuran, jauh dari segala macamnya, jauh dari pestisida, jauh dari itulah. Iya. Makanya kadang tuh orang-orang, kita bilangnya, tinggalnya di kampung tapi badannya tuh pada asli, bagus banget. Benar. Kalah anak-anak gym sekarang mah kalah. Iya. Mereka tuh kalah. Iya, ini kan in a real life ya. Masya mereka Allah, ya. Iya, benar. Bertani, berkebun. Iya. Keren itu. Nah, dari udah 7 tahun keliling pelosok-pelosok Indonesia, masjid udah didatengin. Alhamdulillah kan 2026 ini kan terpilih sebagai PPIH. Masya Allah, tabarakallah. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2026. Nah, yang saya mau tahu nih, melayani tamu Allah segitu banyaknya, sakralnya, tuh gimana Mas? Maksudnya awal
pertama Mas bisa join di PPIH tuh gimana sih? Mungkin itu tadi yang gue ceritain. Mungkin Kemenhas nih mantau yang gue sering berkegiatan kemanusiaan. Di pelosok ngurus masjid-masjid, ngurus air bersih, bikin ya mungkin mereka anggap nih orang udah berwakaf waktu sama tenaganya untuk membersamai saudara-saudara yang keadaannya kurang beruntung di pelosok-pelosok Indonesia. Gitu. Mungkin based on itu akhirnya gue ditunjuk untuk menyampaikan berita-berita seputar penyelenggaraan ibadah haji ini. Kemarin ya. Iya. Gitu. Jadi ya memang PPIH kan ada kewenangan untuk penunjukan langsung dan itu pasti screeningnya juga di belakang mereka ketat gitu kan. Akhirnya qadarullah ada nama saya muncul di situ dan saya juga melewati semua tahap screening. Iya screening melewati dokumen segala macamnya dan jadi ada kita nginep di asrama haji Pondok Gede selama 20 hari. Karantina gitu. Saya juga menjalani itu dengan segala macam hiruk-pikuk kegiatannya. Gimana cara penanganan ini bla bla segala macamnya, tusi kamu MCH seperti apapun. Jadi kami semua PPIH nginep di Pondok Gede gitu dan membaur dengan semuanya dari masing-masing tusi yang tadi gue sebutin. Tusi ada itu MCH, divisi ya. ada landis, ada konsumsi, transportasi, dokter kesehatan yang urus segala macamnya. Itu tuh dimaksudkan untuk ya beneran pendidikan dan meningkatkan bonding antar petugas. Kebayang nggak? Oke, gue MCH ngurusin berita, bikin tulisan segala macamnya, berkonten segala macamnya. Tapi nanti ketika gue di Saudi juga, ketika gue butuh, ini bis yang nomor sekian kok belum datang apa segala macam. Otomatis gue bersinggungan sama teman-teman transportasi. Betul. Yang makanan di hotel ini nanti didistribusikannya jam berapa ya? Gue akan bersinggungan dengan tusi konsumsi. Jadi di Pondok Gede itu meningkatkan bonding biar nanti ketika di sana, ketika gue butuh teman-teman dari tusi lain, gue kenal orangnya. Gitu, kita sama-sama kenal. Gitu. Jadi gue mengucapkan terima kasih banget ke Kemenhas sudah ada karantina 20 hari ini di Pondok Gede. Jadi itu benar-benar meningkatkan bonding itu tadi. Gue harus tahu, bertanya dan kenal dengan siapa. Kan sektor kita banyak ya di Mekah, di Madinah. Sektor siapa? Dan itu kita jadi kenal gitu. Misalnya ada jamaah yang kelelahan mungkin ya, kecapean gitu, butuh kursi roda apa. Ya gue bisa telepon landis itu yang ngurusin lansia disabilitas. Terus ini di hotel ini ada yang sakit. Gue tahu harus telepon ke dokter mana, ke siapa gitu. Iya. Jadi makanya gue bilang terima kasih Kemenhas sudah bikin seperti itu, meningkatkan dan ngerti kita harus berhubungan sama siapa nanti ketika di sana, ketika menemui case-case itu, dan itu hanya terjadi ketika di asrama haji Pondok Gede kita saling kenal dengan semuanya. Iya. Gitu. Kebayang nggak kalau kita tidak didik begitu kan? Bener, nanti tiba-tiba ketika di lapangan, aduh gue harus telepon siapa ya? Paling kenalnya di divisi kita doang, WCH itu doang paling ujung-ujungnya. Sementara kita harus saling kenal. Benar. Satu sama lain. Berarti gitu. Tapi memang saya kan pernah nih kemarin dari Jogja ke Jakarta lagi naik kereta, tiba-tiba ketemu tuh sama orang PPIH. Dia nanya, saya di mana Mas? Jakarta, mau pulang ke Jakarta. Oh kerja? Enggak, tinggalnya di Jakarta. Masnya? Saya tinggal Jogja nih mau. Oh kerja? Enggak Mas, saya jadi PPIH katanya. Oh gimana? Habis maksudnya? pulang haji? Enggak, lagi mau berangkat. Lagi mau berangkat. Saya bilang, oh Masnya ini jadi warga sipil biasa? Iya warga sipil biasa. Gimana caranya? Nah itu yang saya mau nanya ke Mas Adin tadi. Maksudnya Mas Adin jadi dapat jalur undangan atau daftar di Kemenak kemarin gitu? Iya, jadi itu tadi gue bilang ada penunjukan khusus. Di sana ada otoritas untuk penunjukan khusus kan? Iya. Beberapa gitu. Nah saya masuk jalur screening otoritas itu. Penunjukan langsung. Iya. Di samping banyak teman-teman yang tadi diceritakan juga mengalami proses tahapan yang sama. Gue pun juga sama. Hari-hari yang dijalanin seperti apa, akhirnya saya mendapatkan
privilege itu. Iya, Maka jadi juga untuk menyampaikan. Iya, jadi maksudnya nggak ada dibedain dong yang jalur panggilan khusus sama yang apply. Tahapannya semua sama. Tahapannya semuanya Betul. benar-benar sama. Dipersiapin lu tuh harus siap loh. Bener. Ini nih tugas berat nih. Iya. Ngejagain satu orang tuh kalau nggak salah ngejagain berapa jemaah gitu kalau nggak salah. Jadi PPIH itu kan 1.600 ya. Yang PPIH Orangnya kemarin, nih ya. yang pusat. Okay. PPIH-nya ditambah 1.600. daerah, ditambah tepung. Tepung itu tenaga pendukung. Oke. Jadi ya mungkin 2.000-an lebih lah. 2.000 totalnya. 2.000 hampir 3.000. Menghandle 200 sekian ribu jamaah Indonesia. Oke. Gitu. Jadi makanya di sini gue juga mau minta maaf kalau pelayanan kami kurang gitu. Maksudnya tidak semua bisa terhandle dalam segi, walaupun kita mungkin banyak teman-teman PPIH juga yang sangat sedikit tidurnya, istirahatnya untuk melayani jamaah. Terutama gue berterima kasih banget sama teman-teman. Semua tuh si PPIH keren banget. Tapi gue berterima kasih juga kepada teman-teman yang in touch langsung dengan jamaah. Kalau gue kan sebenarnya nggak in touch langsung sama jamaah. Karena gue nulis berita, gue bikin konten segala, melaporkan segala macam. Media center Media haji center, kan? Iya. Tapi memang kami sudah meniatkan diri dari awal untuk ini kita berangkat, kita harus mewakafkan waktu, tenaga, pikiran kita untuk melayani jamaah ya. Masya Allah. Di samping kewajiban kita untuk menulis berita. Jadi ketika kita udah selesai piket, udah selesai shift kita untuk bikin berita, liputan kemanapun itu, nah kita sudah mewakafkan waktu kita, tenaga kita ya untuk melayani jamaah. Di lapangan langsung, entah itu di haram, entah itu dimanapun, untuk ya jamaah yang nyasar, jamaah haji yang sakit, kelelahan, dorong kursi roda segala macam, kita udah mewakafkan diri untuk itu. Makanya gue bilang terima kasih banget buat teman-teman, entah itu transportasi, lansia, disabilitas. Teman-teman transportasi tuh 24 jam loh di terminal, ngurusin bus sholawat, biar tidak telat, biar selalu ready segala macam. Teman-teman transportasi. Makanya yang dibilang teman-teman landis, lansia disabilitas ngurusin 24 jam lansia disabilitas, mau mandiin, mau nyuapin, mau dorong kursi roda. Insyaallah. Iya. Teman-teman konsumsi, terima kasih sudah menyiapkan makanan yang begitu enak. Cateringnya. Tim dokter, aduh banyak lah kalau gue sebutin mas, nggak ada habisnya. Tim dokter, kebayang nggak? Iya pasti. Sakit ini, dianya sakit aja mungkin nggak dirasa kali ya. Betul. Pas udah selesai jamaah pulang baru. Hal apa mas dari kemarin itu yang paling nguras energi, yang paling kayak astagfirullah kok begini banget gitu? Ada nggak momen saat kapan tuh yang paling bikin capek? Demi Allah gue bisa ngomong, capek itu nggak pernah kita mau rasakan. Oke. Karena kita ini melayani tamu Allah. Yang punya hajatan itu jamaah haji. Kami petugas PPIH cuma apa ya ibaratnya, IO, penyelenggara. Yang punya hajatan, klien kita nih tamu Allah nih. Coba, klien kita tamu Allah. Betul. Jadi kalau gua masih mengeluh capek untuk melayani tamu Allah, gila kali loh. Iya. Berarti gitu. Jadi wallah terasa capek itu buat kita udah gue nggak mau hadirkan rasa itulah gitu. Tapi emang beneran sebenarnya kan ngerasain capek, tapi karena memang niat awalnya tuh emang udah totalitas buat ngasih jamaah. Tugasku ibadahku. Tagline kita di teman-teman ada gitu. Tugasku ibadahku. Jadi benar-benar sehari-harinya tuh nggak ada yang sampai mumet yang kayak gitu yang kayak. Iya, sakit adalah wajar ya. Apalagi suhu waktu itu di sana 45, 46 gitu. Capek, sakit wajar. Cuman ya mereka ya alhamdulillah lah. Gue sangat sedikit lagi untuk mendengarkan keluhan. Dan dalam diri gue pun sendiri juga gue gak mau ngeluh. Makanya gue tadi bilang, klien kita nih tamu Allah nih. Kalau lu sampai ngeluh, kalau lu sampai aduh capek banget nih, aduh ini jamaah gak kelar-kelarnya ngeluh mulu sih. Minta dianterin ini, minta didorongin itu. Gak ada lah di kamus. Nah itu gitu. Maksud saya, kan gak semua orang punya mindset sama kayak Mas Adin nih.
nggak semua orang punya mindset memang totalitas gue ikhlas memang gue diberangkatkan ini untuk ngejagain jamaah kan gitu kan. Ada nggak oknum-oknum yang kayak ya benar kata masyarakat kayak dia numpang ya kayak cuek aja kayak ya udah iya ini gitu, paham kan maksudnya? Iya kayak, paham. Ya oknum ada itu nggak ada? Oknum itulah mau kita di training sebaik apa mau apa ya, begitu itu kan mental Mas ya. Oke. Itu kan mental, bukan dari gemblengan yang seperti apa terus dikasih itu mental gitu. Iya. Makanya makanya screening untuk jadi petugas haji sesusah itu gitu. Bisa mungkin ketika di training kayak everything is good ya lo. Tapi ketika nanti lu di lapangan, apalagi gue bilang ya, akobah nih, lempar jumroh akobah pertama. Setelah Arafah, Mina, Musdalifah, lempar akobah pertama. Wah itu gongnya melayani jamaah haji itu di situ. Gitu, dimana lu harus siap, nggak peduli lu capek, lu belum tidur, lu belum makan. Sekali gue bilang klien lu nih tamu Allah. Betul. Kalau lu tidak memuliakan dia di tanah haram, kebayang. Gitu ujian serius petugas haji tuh di situ gue bilang. Armusna lah kita bilang ya, Armina, Musdalifah, Mina ditambah plus 3 hari nanti lempar jumroh. Di situ ujiannya benar-benar mental, batin, pikiran, jiwa, raga lu akan diuji keikhlasannya sebagai petugas haji tuh di situ. Beneran diuji. Egois lu akan dites di situ sama Allah nih. Di pusat lagi ngetes. Iya makanya pas bener-bener langsung di momen sakral, momen yang ya Allah lagi ibadah haji, bener-bener melayani bukan jadi jamaah, bukan dilayani. Betul. Bener, maka gue bilang sekarang nih teman-teman yang mau ikutan tes petugas haji 2027, siapin serius mental lu ya. Mental, pikiran lu, mindset lu, hati lu, jiwa lu. Udah lu ngurus jamaah. Gak peduli lu udah makan belum, lu udah tidur belum, lu capek apa enggak mau tahu. Bahkan ketika tadi gue bilang, gue kan MCH, gue media center haji. Tapi gue juga harus wajib tahu hotel nomor sekian itu sebelah mana. Jamaah haji mau pulang hotel ke itu naik bis nomor berapa. Kalau sakit lu harus ke dokter siapa, kemana, bla 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 bla. Padahal kan itu sebenarnya bukan tanggung jawab gue ya. Benar. Tapi kita harus tahu, wajib. Gitu. Semuanya. Jangan sampai ada kata-kata, Mas, kalau mau pulang ke hotel ini saya harus naik bis berapa ya? Kan sebenarnya itu bukan job desk gue ya. Bisa nggak gue ngomong, aduh maaf Bu, itu bukan pekerjaan saya. Bisa nggak gue ngomong itu? Sebenarnya bisa. Kan? Bisa. Tapi etis nggak keluar itu dari mulut gue? Enggak. Gue petugas aja, gue harus tahu semuanya. Apapun itu. Masya Allah berarti. Jalur kepulangan di mana, pintu kalau mau masuk Ka'bah atau Masjidil Haram atau di Nabawi, pintunya sebelah. Mas kayak kalau enaknya nih, saya kan dari hotel sekian, enaknya sih saya masuk pintu nomor berapa ya? Masya Allah berarti. Nah perlindungan jamaah juga ada namanya linjam namanya tuh, si linjam perlindungan jamaah. Mas saya habis ini misalnya ya, misalnya habis ini nyasar apa sama gimana. Aduh maaf Bu, saya bukan job desk saya itu. Bisa kan saya ngomong itu. Tapi demi Allah itu saya katakan haram untuk mengeluarkan kata-kata itu di tempat gitu. Kita harus tahu semua. Harus tahu semua. Makanya gue bilang, lu harus telepon dokter siapa di sektor berapa, hotel berapa. Lu harus tahu. Lu harus ngerti pulang naik bis nomor berapa, hotel nomor berapa, lu harus tahu. Tuh, PPIH yang mau daftar harus kayak gini. Jangan, iya maksudnya orang-orang yang kayak Mas Adin nih alhamdulillah udah banyak kan. PPIH kita udah pada totalitas semua. Jangan oknum-oknum kecil yang ngerasa, udah deh capek ini. Malah bikin experience jamaah-jamaah haji kita jadi tercoreng kan. Maksudnya. Jangan sampai kemarin aku nanya jamaah, nanya petugasnya nggak tahu. Jangan sampai, kita harus tahu semuanya. Petugasnya jutek, jangan sampai petugasnya jutek nggak senyum. Insyaallah, jangan insyaallah,
Berarti emang bener-bener mentalnya harus Mental disiapin nomor ya. satu, mental. Bukan mau ibadah haji gratis doang nih, asik nih ibadah haji gratis, jalur cepat, enggak ya? Hah? Itu qadarullah baiknya Kemenhas, jadi petugas itu dikasih kesempatan untuk berhaji. Nah, Dikasih kesempatan. Tapi petugas-petugas yang sudah, maksud gini, dikasih kesempatan berhaji tanpa melalaikan sedikit pun kewajiban yang gue bilang tadi. iya, benar-benar. Untuk melayani jamaah. Makanya Iya. gue bilang, di tengah lu dikasih kesempatan untuk berhaji, lu juga harus tetap menomorsatukan jamaah. Mungkin Jamaah, Mas bisa nonton di konten-konten gue. Banyak gue nonton. Ya begitu. Kan gue lihat tuh, lu pernah nulis jamaah adalah orang tua kita. Iya. Nah itu coba jelasin Mas. Bener. Jadi orang tua seperti apa nih? Kan orang tua kita di Iya. Indonesia sebenarnya. Jadi kan gue bilang tadi, gue sering membantu dan teman-teman yang lain mewakafkan diri waktu tenaga mereka untuk, ya yang paling ini ya mendorong kursi roda. Jamaah Oke. di Lansia berarti ya? Bener, lansia di lansia. Ah. Iya, anggap itu orang tua mereka, orang tua kita. Oke. Orang tua Iya. kita, jadi mereka misalnya tawaf, sa'i, mereka segala macamnya itu kan mereka berdoa ya. Iya. Ya tanpa diminta pun mereka akan mendoakan kita. Bisa gitu ya Yang langsung ya? mendorong, kita Ya. kan yang mendorong. Iya. Tanpa kita minta doa mereka akan mendoakan kita. Masya Allah. Makanya gue Iya. bilang orang tua kita dianggapnya orang tua kita. Orang tua kita Hah. tanpa diminta mereka akan mendoakan kita nggak? Iya dong. Ya kan setiap Iya, hari benar, dalam benar, sholatnya, dalam benar, hidupnya gitu. Benar. Sama, mereka tanpa diminta akan mendoakan kita ketika kita dorong. Iya, yang gue lihat lu didoain biar dapat jodoh cepet, iya kan? Wah, banyak lah begitu. Bahkan ada nih ya, banyak lah ibu-ibu gitu. Mas, mana sini nomor rekeningmu? Enggak, Bu. Oh iya. Iya. Oh, Masya Allah. Itu kalau ada yang, iya Bu, nggak usah Bu, nggak usah. Nggak usah, Bu. Ya, gitu. Wah, Bu, sampai mereka maksa. Mana rekeningmu? Kamu oke. sudah dorong aku. Bilang, enggak, Bu. Ibu kalau misalnya mau bayar petugas-petugas yang Arab itu, yang di Arab kan ada Emang banyak benar, petugas yang petugas dorong dorongnya, itu, iya. barang dorong itu. Tapi kami petugas PPIH, petugas Indonesia, Masya Allah. Bang. enggak, Masya Allah. ya memang kami tidak selalu ada setiap hari gitu. Tapi ketika kami selesai liputan, kami selesai bertugas yang lain, kami memang mewakafkan itu tenaga Iya, waktu iya. kita untuk ini. Ngebantuin, Enggak, kamu tapi udah dorong saya. Bu, doain aja. Tapi berarti Oh iya benar, kamu mau doa apa? Iya. Saya setiap tahajud, saya tiap waktu di sini Masya saya akan doakan kamu. Ya, Ibu Iya. doakan ya bla bla bla. jodoh Bu, Gitu. jodoh. Tapi berarti lansia nih, Masya Allah ya, maksudnya kita perlakuin dia seperti orang tua. Ya kesian juga kan, maksudnya udah pada tua, ngantri hajinya udah berapa tahun Bener, gitu makanya kan. gue di situ berpikir ya, jangan sampai karena mereka pakai kursi roda, mereka jalannya susah, jangan sampai hak-hak mereka itu terampas Iya. di sana. Mereka tidak bisa ke haram setiap hari 5 waktu Betul. karena kendala harus pakai kursi roda gitu. Nah. Kalau misalnya antar jemaah ada yang bantuin, ya alhamdulillah rezeki mereka ya kan. Iya. Rezeki antar sesama. Benar. Yang dorong juga dapat rezeki karena dapat pahala, yang Iya. didorong juga dapat rezeki karena diantarkan. Nah, iya Gitu Masya gue Allah. selalu Mas, jadi saya mau kasih sesuatu nih. Coba deh, Masnya udah dengar belum? apa tuh? Katanya lansia ini dibilang merepotkan, Mas. Ini coba. Bisa ada batasan umur dan istitoahnya benar-benar dilakukan. Sebab lansia itu pelaksanaan hajinya repot dan merepotkan orang lain, Pak. Kenapa merepotkan orang lain? Sebab jamaah itu rata-rata ingin khusus sendiri, Pak. Jadi nggak ada jamaah yang ingin, oh ini paling bisa membantu dari hotel ke mobil gitu aja. Kalau terus menerus umpamanya tuap dan lain sebagainya, ya sepengetahuan saya jamaah saya nggak mau gitu. Diserahkan kepada kami juga KBH. Kemarin orang-orang yang demikian itu di kloter 1, orang-orang yang butuh didorong itu lebih dari 60 orang, Pak. Itu, jadi orang-orang begitu tuh. Oleh karena itu istitoahnya sangat penting oleh Kementerian Kesehatan yang benar-benar valid gitu, sehat ya sehat. Pimpinan, interupsi pimpinan Matindas, saya ingin mengingatkan KBHU
untuk mencabut istilah lansia itu merepotkan. Iyalah, Ini harus live loh. dong. Ya, jangan ada bahasa jemaah haji lansia itu merepotkan. Baik, Saya minta terima kasih, untuk Pak. dicabut kalimat itu. Terima Baik. kasih. Ya apalah istilahnya gitu. Yang jelas beliau repot sendiri dan banyak orang yang harus dianukan yang Masih seperti itu denial yang dia. Enggak, jadi maksudnya gimana dengan Mas yang ngerasain langsung? Ngerepotin gak sih Mas? Enggak. Tuh kan. Iya. Gue baru denger nih. Iya kan, shock kan? Oh Gua- gue sedih ada narasi begitu gue sedih. Kalau istitoah perkara screening jamaah yang dibolehkan berangkat apa enggak, iya saya setuju. Iya. Saya setuju. Ya screening di ini. Cuman ketika ada, maksudnya screening untuk dia masih gini. Dia ngurusin diri sendiri bisa apa enggak Iya. gitu. Heeh. Bukan perkara merepotkannya ya, tapi Iya. dicek dari kesehatannya. Kan banyak juga yang mohon maaf pakai kursi roda, tapi dia seger banget, iya. banget, sehat fisiknya. Cuman emang nggak bisa jalan kaki aja, Iya, ya kan? iya. Banyak tuh faktornya. Iya. Dia habis kecelakaan, kakinya patah atau apa banyak. Tapi ketika ada narasi lansia itu merepotkan, yang bener lah Pak kalau bikin narasi. Nggak begitu loh, gitu. Iya kan, Masya Allah. Sama semua tuh tamu Allah gue bilang. Klien kita nih tamu Allah. Gue kebayang sih maksudnya nih para lansia nih yang polos, yang ya udah ayo mau kemana ngikut. Bayangin mereka nabung puluhan tahun gitu Iya. untuk Iya benar. Untuk berangkat semua haji. kan pengen Iya, rukun kelima, Mas. betul. Eh, Betul, iya. ya kan? Terus hanya karena begitu hak-hak dia untuk mendapatkan bermesra-mesraan dengan Allah jadi Iya. hilang itu kan Iya. dolim. Makanya kita sebagai penyelenggara, ayolah. Iya. Insya Allah. Apalagi sampai ada narasi begitu, gue sedih banget. Gue sedih banget. Ya makanya Pak, ya mohon lah maksudnya dengan para lansia ini jangan dibilang merepotkan. Kita di sini dengan pelakunya langsung yang ngebantuin lansia di sana tuh nggak ada yang ngerasa direpotin, nggak ada yang ngerasa. Gue balik lagi tadi bilang mental ya. Iya, iya. Mental. Jadi Mas, untuk lansia ini insya Allah kalau memang mau berangkat haji secara kan umur masa tunggunya kan memang panjang. Iya. Apa sih yang harus dipersiapin dari jamaahnya sendiri plus sama ya dukungan keluarganya tuh? Taruhlah memang masa keberangkatannya sudah berumur ya. Ya. Tetap kesehatan fisik nomor 1 Mas. Iya. Nomor 1 bahkan gue bilang yang muda-muda aja ya seumuran gue teman-teman PPI ya yang muda-muda. Iya. Bahkan gue bilang jamaah haji itu ibadah haji itu 90% nih ibadah fisik Mas. Iya setuju. Teknis dan fisik. Yang muda-muda aja armusna, kelelahan, tumbang. Iya benar. Banget. Tidur kurang, mau Banyak banget. Iya. Gitu rangkaiannya itu memang sedar-derdor itu. Armusna serius. Masya Allah. Jadi mau berumur atau enggak, mau masih muda atau sudah sepuh, fisik nomor 1. Fisik nomor 1. Enggak peduli kita dapat antrian tahun berapa berangkatnya. Iya. Jaga kesehatan itu nomor 1. Iya. Jalan. Belajar ya dari sekarang walaupun masih Jalan kaki jalan sebanyak pagi, apapun ya. Iya. Kita tuh ngerasain Mas sehari-hari bertugas di sana itu jalan kaki berhari-hari. Sehari-harinya itu berjalan ya belasan kilometer. Belasan kilometer dan itu kalau udah terbiasa sehat Mas. Iya benar. Enak. Lu mau makan apapun di sana nggak mikir. Berarti pas karena terbakar kan. Iya lemak, benar. kalori apa segala macam. Iya. Bergerak terus Berapa itu sehat. ribu langkah tuh setiap hari. Betul, benar. Tapi harus terbiasa dari awal sebelum keberangkatan. Nah, yang di 20 hari karantina ada olahraga fisiknya juga? Ada banget setiap hari. Kita pagi itu kita apel, latihan fisik, jogging segala macamnya. Malam pun juga kita apel. Makanya top lah, keren deh. Masya Allah. Emang dipersiapkan benar-benar. Iya, benar. Lu nih akan perang nih ibaratnya Iya, gitu bener. ya. Iya. Mental, ngejaga diri sendiri dan melayani tamu Allah.
Ego lu harus buang abis-abisan di situ tuh. Iya benar. Di situ. Tapi kalau disuruh balik lagi tahun depan mau? Berangkat sekarang juga Oh, ayo iya. sih gua. Ayo serius Luar berangkat biasa. sekarang. Dari semua hektiknya, dari semua ini tetap balik Tetap, lagi. tetap. Masya Allah. Bahkan ketika, jadi kan kita ada 3 daker ya daerah kerja. Ada Mekah, Madinah sama bandara. Iya. Mekah itu daerah kerjanya gua sekitar 60 sekian hari. Iya. Bandara sama Madinah itu 70 sekian hari. Mm-mm. Itu kalau kita bayangin dari awal sebelum pemberangkatan, lama banget ya. Iya. Gua harus meninggalkan banyak pekerjaan yang apa segala Iya, macamnya. Wah lama banget ini. Tapi ketika hari-hari menuju kepulangan atau bahkan sudah pulang ke Indonesia, kata gua, ini mana ya yang 60 hari kemarin? Nggak berasa tuh ya? Nggak berasa Bener mas. sih. Iya benar. Ini mana ya? Insya Ya Allah, insya Allah. Allah, ini mana ini Iya. gitu. Tahu-tahu udah pulang aja. Iya, Masya Allah emang. Di sana tuh waktu tuh kayak cepet gitu. Kayak Serius, serius. tep. Ya saya nggak selama masih. Maksudnya saya umroh doang waktu itu. Umroh saya cuma, udah besok pulang nih. Ya kan? Udah sedih lah. Serius. Ya Allah. Jadi antar jamaah dan petugas itu bondingnya tuh udah ada gitu mas. Iya benar. Wah bahkan ketika jamaah itu, kan mereka pulang duluan ya, petugas kan pulang belakangan. Bahkan ketika jamaah pulang itu, Petugas juga datang duluan kan nih? betul datang duluan pulang belakangan. Iya, gitu. iya. Kayak mereka udah kayak orang tua kita ya. Sedihnya. Iya, Iya, saya lihat tuh di haru postingan-postingannya birunya tuh, tuh Masya ada Allah. gitu. Iya. Apalagi petugas-petugas yang in touch dengan mereka ya, teman-teman lansia disabilitas, Ya Allah, dokter. tuh sedihnya. Kebayang. Iya. Serius. Kayak, Kita antar teman PPIH aja kayak yang muka-muka mereka tuh masih di sini nih sampai Iya, detik iya. ini, yang kita kan di sana kan ya memang pure. Kalau kita di Indonesia kan kita banyak terdistrak kegiatan lain ya. Betul. Gua kerjaan ini gua harus ketemu orang ini jam berapa sampai berapa, gua nggak bisa ketemu hari. Tapi di sana kita, gue bilang 1000% visi misi job desk kita itu sama, melayani petugas. iya. Gue tidak ada urusan lain di sini. Lu juga tidak ada urusan lain Benar. di sini. Jadi Benar. satu urusan kita menomorsatukan itu Insya tadi, Allah, insya Allah. Iya. klien kita tuh tamu Allah. Insya Allah semoga petugas-petugas PPIH yang mau daftar lagi di 2027 punya mindset kayak gini Mas. Mudah-mudahan Insya Allah, punya tabarakallah. punya mindset seperti Mas Adin, jadi Harus. benar-benar totalitas ya. Ya Alhamdulillah. Nih saya lihat-lihat ini apa sih Mas? Sebelah kanan saya ini ada apa ini? Hah? Saya melihat. Ya itu jualan gue mas, itu Oh iya, jualan. Masya Allah. Maksudnya selain berkegiatan gue kesana kemari ya, gue harus belajar create something, bisnis lah ya yang ya harus gue jalankan. Parfum. Kenapa Iya, jualan larinya kenapa ke parfum? Kayak ini Mykonos. Ya itu Yang teman-teman bocil. brand sama-sama lokal brand Indonesia lah Oke. gitu. Iya. Jadi ya biar orang-orang ya pakai parfum kan ya harus wangi gitu, sunnah juga kan. Benar. Gitu. Jadi ya Oke. biar wangi lah gitu. Itu Insya Allah nih. bisnis yang sedang gua develop selama Blackstack itu baru keluar tahun lalu. Jadi hampir 2 tahun, tapi kami sudah ada brand sebelumnya dan risetnya, dan sudah ada brand existing sebelumnya ya 5-6 tahun belakangan memang sudah bergelut di sini gitu. Oh, Masya Allah. Jadi- Berarti iya. Udah oke dong berarti. Insya Allah, kali. insya Allah. Bisa kali kalau misalnya, ini kan saya kan di bawah naungan Asosiasi Travel Haji Aspirasi. Tah, pas Iya banget. kan? Aliansi Pengusaha Haramain seluruh Indonesia. Betul. Jadi maksud saya gini, bisa dong nih ada peluang-peluang kalau kita mau ekspor ke Saudi. Berangkat gas. Satu, terus misalnya untuk pengusaha-pengusaha kemas nih, kita itu kan banyak travel haji dan umroh Iya. di dalamnya. Bisa tuh Mas ya kerjasama juga dengan mereka. Mas atur, untuk- Pak Rizky tolong diatur ya. Itu Iya. tolong diatur, Alia, Pak Rizky tolong diatur. Ini kita udah ada 300 klien tuh. Oh, Tuh kan 300 travel 300 haji dan travel umroh haji tuh. dan umroh doang tuh. Bismillah Jadi, ya. Hari bismillah. Jumat Masya Allah nih. Iya Masya Ya Allah, kan, doa aja. benar. Jadi ya bisa tuh masuk nanti ya bundling aja, maksudnya kasih harga promo atau gimana ke Atur, mereka Pak lah, Rizky ya. B2B-nya Iya, gimana iya, gitu. iya. Itu, nah yang saya mau Enggak, nanya. ini berani bersaing dengan parfum-parfum yang ada di Zam-Zam Tower dan sekitaran deh. Mas, sama Rif. Serius mau apa aja? Hah? Berani. Saya pakai Rif yang itu tuh, yang oat apa? Ya? Yang gambar kuda.
Ada. Beranilah Black Stack udah nggak takut. Luar biasa, Masya Allah, Ya. Masya Allah. Insya Allah, Bismillah, Masya Allah, tabarakallah. Doa dari semua teman-teman. Amin, Insya Allah mudah-mudahan Black Stack-nya juga bisa masuk ke Saudi, bisa ada di Zam-Zam Amin, Tower, ya Allah. Insya Allah. Amin, ya Allah. Ya, Semoga bermanfaat lah buat orang banyak Black Stack Iya, karena amin, kan ada amin. lapangan pekerja segala macam. Ini ibu-ibu juga banyak yang ngerjain ini, ya, perkara jahitan, packing-packingannya. Banyak ibu-ibu UMKM memberdayakan yang kita benar-benar pekerjakan. ibu-ibu juga. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah iya, jadi aspirasi ini mewadahi pengusaha-pengusaha yang mau kerjasama juga di Iya. buka usaha di Saudi, yang mau pokoknya segala bentuk bisnis yang melibatkan Iya. Indonesia dan Saudi Arabia Iya. ada di aspirasi. Jadi masih boleh ntar ngobrol-ngobrol Bismillah lagi ya, kita ya. kerjainin beneran ya. Iya, Bismillah, Oke. Insya Allah, Bismillah, Insya Allah. Tuh, Amin. dengerin Pak Rizky. Amin. Udah deal, nanti di follow up tolong. Insya Allah. Gitu ya. Memang gue meniatkan awal untuk bikin Black Stack itu bermanfaat buat banyak orang, Mas. Nah. Bermanfaat buat banyak orang karena ada saham Allah di sini. Ada juga, ada. Ada saham Iya. Allah di sini. Jadi memang udah dianggarkan. Mm-mm. Ih persis. Saya lagi mau bikin brand. Hah. Bukan parfum. Tapi saya juga gitu. Karena terinspirasi dari yang pengusaha Mesir itu loh. Yang katanya dia menyisihkan sebagian untuk CSR-nya dia lama-lama. Itulah. Eh, Nanti Masya kita Allah. mungkin bisa ceritakan di episode yang Ah, akan ya. iya, Itu boleh, tentang boleh. seluk-beluk Black Black Stack Stack. dengan saham sama Allah ya. Masya Allah. Terakhir Mas Adin, yang mau disampaikan ke teman-teman PPIH 2026 kemarin, ke jamaah-jamaah Mas Adin kemarin yang sempat ngobrol langsung, apa sih yang mau disampaikan nih? Iya, saya Adin Abdul Hakim dari Media Center Haji. Pertama saya mengucapkan maaf untuk seluruh jamaah haji yang mungkin kami belum maksimal untuk melayani apapun itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf. Kami sadar pelayanan kami masih belum maksimal. Ini hajatan pertama kami sebagai panitia Kemenhaj ya, karena baru tahun pertama gitu. Dan mohon maaf sebesar-besarnya, banyak kekurangan ini itu segala macamnya. Mohon maaf sekali belum bisa setiap hari. Gue tuh pengen setiap hari bisa mendorongkan kursi roda ibu-ibu, bapak-bapak yang berkebutuhan khusus ya. Tapi kan terbatas, kami setiap hari juga harus bertugas, liputan yang lain gitu. Iya. Dalam hati kecil saya dan teman-teman, Jadi gue pengen mendorongkan setiap hari ibu bapak ke haram tuh setiap hari, tapi iya, di satu sisi lu harus ngeliput Harus berita di bertugas WCH, yang lain begitu. Iya, media center haji itu. iya itu makanya ya Allah. Misalnya makanya Mas tadi bilang kalau mau mengulang tahun depan, Iya. Benar, kebayang sih. iya. Gitu Insya itu Allah, minta insya maaf karena ya kan banyak jamaah yang harus didorong kursi roda, ada ratusan gitu. Iya. Kami tidak bisa mendorongkan setiap hari 5 waktu ke masjid. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali buat ibu bapak semuanya jamaah haji Indonesia karena sudah nurut, Insya Allah. Iya. sudah nurut, sudah disiplin, sudah taat peraturan dan menjaga kesehatan. Insya Allah. Itu Iya. apresiasi banget, tidak ngeyel itu. Iya. Ibu Benar-benar. bapak itu yang punya acara ini, yang punya hajatan itu jamaah haji loh. Kami hanya pelayan, kami hanya melayani. Kami hanya melayani tamu Allah yang sering tadi gue bilang, klien kami itu tamu Allah, ibu bapak sekalian gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih karena sudah sangat nurut, sangat patuh, Kooperatif. sangat taat dan sangat baik ke seluruh petugas haji Insya Indonesia. Allah, insya Terima Allah. kasih. Semoga semuanya bisa menjaga kemabruran, pulang gitu sehat terus, dikasih rezeki sama Allah nggak putus-putus dan bisa Amin. merasa bahwa Amin. memang sudah pulang ke Indonesia tapi Ka'bah dan Allah itu selalu di hati tanpa peduli di mana tempatnya. Semoga bisa merasakan seperti itu. Amin. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Adin buat Sama-sama. acara ininya. Terima kasih. Sharing-sharingnya terima kasih banyak. Sama-sama. Amin.